Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, angin sepoi membawa tenang. Mari berbagi, mari berkembang, di KPDI kita gemakan semangat cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Sampurasun, mohon izin Dewan Juri, kemudian panitia juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fahmi Reksa Alfarisi. Slide-nya, oke, mohon ditampilkan. Namun di sini afiliasi saya dari Universitas Islam Internasional Indonesia dan juga SOAS atau biasa dipanggil School of Oriental and African Studies, University of London. Namun perlu disclaimer terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya bahwa saya bukan pustakawan hebat begitu ya, seperti Bapak Ibu semua di sini dari instansi terkenal. Namun saya seorang pustakawan hanya di pesantren kecil saja di daerah Jawa Barat. Nah, di sini pada kesempatan yang berbahagia ini mohon izin saya untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Dari Serambi Pesantren ke Jagat Maya. Optimalisasi kolaborasi Pentahelix untuk penguatan literasi media, data, dan AI di lingkungan pesantren. Selanjutnya, adapun makalah ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Pertama, adanya perkembangan teknologi digital. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita hidup di era 4.0 atau bahkan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kita hidup di era 5.0 di mana segala sesuatunya serba digital. Sehingga menuntut kita untuk senantiasa menyelaraskan kehidupan kita dengan berbagai perkembangan yang ada. Hal ini juga dituntut kepada masyarakat di sekitar pesantren. Salah satunya kiai dan santri, di mana yang acap kali seringkali dibilang dan distigmatisasi di masyarakat bahwa mereka adalah kuno begitu ya. Kuno. Akan tetapi pada hakikatnya tidak. Kami pun bisa menyeimbangkan, menyelaraskan antara kehidupan ukhrawi dan duniawi. Kemudian selanjutnya, literasi digital masyarakat di Indonesia cenderung masih rendah. Berdasarkan data yang dirujuk pada Kominfo pada tahun 2022, nilainya hanya 3,54 dari 5 saja. Tentunya hal ini masih perlu banyak peningkatan. Tidak hanya oleh internal pihak pesantren saja, akan tetapi juga bagi masyarakat, pemerintah juga ya, apalagi pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan literasi digital ini khususnya di kalangan masyarakat yang tadi bisa dibilang kuno itu adalah pesantren. Dan kemudian selanjutnya pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sehingga bisa dikatakan bahwa pesantren memiliki peranan strategis dalam membekali santri dan masyarakat sekitar pesantren dengan literasi media, data, dan juga AI atau kecerdasan buatan. Dan yang terakhir adalah meskipun dengan adanya berbagai kemajuan yang ada, tentu pesantren memiliki tantangan. Yang pertama, larangan gadget atau barang elektronik acap kali masih menjadi permasalahan yang sangat krusial di pesantren. Kemudian selanjutnya ada infrastruktur yang sangat terbatas karena kebanyakan pesantren itu letaknya tidak ada di pusat kota. Akan tetapi berada di pelosok-pelosok penjuru negeri begitu bisa dikatakan. Sehingga hal inilah yang menyebabkan pesantren bisa dikatakan masih memiliki tantangan yang sangat signifikan. Dan yang terakhir adalah kapasitas guru, asatiz di pesantren atau sebagai penggerak sumber daya manusia utama di pesantren dalam mendidik dan membina santri masih kurang begitu khususnya dalam penguasaan teknologi digital. Nah, kemudian selanjutnya dari berbagai latar belakang yang sudah saya sampaikan, adapun metode penelitian saya dalam penulisan makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif, studi pustaka, dan juga deskriptif analitis, dan yang terakhir yaitu participatory action research atau apa ya istilahnya?
langsung turun kepada eksekutor utama dalam programnya, di mana saya menganalisis subjeknya itu yaitu program ngaji literasi digital antara Duta Santri Nasional dan Kominfo Republik Indonesia. Kemudian data diambil melalui literatur akademik, kebijakan pemerintah, dalam hal ini programnya Kominfo RI atau sekarang yang sudah berubah menjadi Komdigi. Jadi mohon izin tidak terlalu spesifik kepada Perpusnas begitu, akan tetapi programnya beririsan dengan program Kominfo Republik Indonesia. Dan yang selanjutnya juga modul digital yang disediakan oleh Kominfo dalam program ngaji literasi digital dan juga laporan evaluasi dari beberapa program yang sudah dikerjakan di beberapa wilayah. Salah satunya di Medan, Sumatera Utara, Bali, Sumatera Utara, Medan tadi sudah, Jawa Barat dan juga Kalimantan Timur dan beberapa wilayah yang lainnya. Dan terakhir di sini analisisnya menggunakan dimulai dengan mengidentifikasi tema setiap wilayahnya, karena setiap wilayah itu disesuaikan dengan potensi dari wilayahnya masing-masing. Contoh kalau misalnya di Sumatera Utara mereka menginginkan tim dari Duta Santri Nasional dan Kominfo itu untuk fokus kepada branding UMKM pesantren, sehingga yang diundang, yang dijadikan fasilitator dalam ngaji literasi digital chapter Sumatera Utara adalah seseorang yang memang content creator yang sudah memiliki banyak engagementnya begitu ya. Nah beda halnya dengan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat itu jangankan untuk membrandingkan UMKM, mereka masih memiliki keterbatasan dalam mengakses internet contohnya. Nah makanya yang dijadikan fokus di sana adalah bagaimana cara penguasaan internet untuk beberapa hal yang bisa diaplikasikan di pesantren. Salah satunya penggunaan maktabah syamilah untuk keperluan bahsul masail dan lain hal sebagainya. Dan terakhir yaitu sinergi pentahelix yang nanti akan saya sampaikan selanjutnya. Baik, adapun tinjauan literatur di sini ada beberapa literatur yang memang sudah terlebih dahulu dianalisis oleh beberapa penulis. Yang pertama ada Digital Literacy in Indonesian Pesantren Between Tradition and Modernity yang ditulis oleh Pak Suryana dan Pak Habibie pada tahun 2020. Namun tentunya perbedaan atau research gap antara makalah saya dengan penulisan beliau yaitu mereka hanya fokus pada literasi digital secara umum, tidak secara langsung menyentuh pada hal literasi media, data, dan AI. Yang kedua yaitu ada santri dan literasi media, tantangan hoax dan dakwah digital oleh Nur Hadi 2021. Akan tetapi sama halnya dengan itu ya, Pak Nur Hadi juga tidak mengembangkan model pentahelix dalam penulisannya. Dan yang terakhir yaitu penerapan model pentahelix, pengembangan inklusi sosial berbasis literasi digital oleh Santoso dan kawan-kawan. Nah namun ini beda konteks begitu. Kalau misalnya Pak Santoso fokusnya kepada masyarakat secara umum, akan tetapi saya fokusnya kepada masyarakat yang ada dan hidup di sekitar pesantren itu sendiri. Selanjutnya, adapun kerangka teori yang saya gunakan dalam penulisan makalah ini, yang pertama ada teori teknologi acceptance model atau TAM oleh Fred Davis, di mana penerimaan inovasi baru dipengaruhi oleh dua. Yang pertama perceived usefulness dan yang kedua perceived ease of use. Kita ketahui bersama mungkin ya, kalau kiai berbicara tentang teknologi, mereka menolak. Karena banyak pesantren di Indonesia yang cenderung dalam tanda kutip konservatif begitu. Jadi ketika ditawarkan AI, apa itu AI, itu produk orang kafir dan lain hal sebagainya kayak gitu ya. Tidak serta-merta menerima begitu. Padahal setelah mengetahui manfaat yang didapatkan dari AI, media, data, lalu kemudian memahami ternyata dengan memahami AI dapat juga memudahkan kita menganalisis hadis dengan menggunakan metode maktabah syamilah contohnya. Dengan menulis haroma, ada muncul tuh hadis ribuan yang berkaitan tentang haram kayak gitu. Nah sehingga disinilah awalnya tadinya menolak, teori ini digunakan, awalnya kiai itu menolak akan tetapi menjadi menerima karena sudah mengetahui manfaat yang diadakan atau manfaat yang dirasakan. Kemudian selanjutnya ada teori diffusion of innovation oleh Everett M. Rogers, di mana atribut inovasi atau hal yang baru yang mereka alami itu dan peran opinion leader kiai
menjelaskan difusi praktik literasi dalam jaringan sosial pesantren. Tentu ya, kiai itu di pesantren itu mempunyai hierarki yang cukup tinggi dan banyak dihormati begitu ya di kalangan pesantren itu sendiri, sehingga kebijakannya itu akan sangat berdampak pada pesantrennya itu sendiri. Selanjutnya. Oke, ini ada penemuan atau findings konsep pentahelix yang digunakan dalam proyek ngaji literasi digital. Yang pertama melibatkan pemerintah itu sendiri. Di sini adalah Kominfo RI yang sekarang sudah berubah menjadi Komdigi. Kemudian pemerintah dalam hal ini Kominfo mengajak atau menggandeng NGO, salah satu NGO yaitu Duta Santri Nasional untuk mencari berperan sebagai jembatan antara pesantren dan Kominfo itu sendiri. Kominfo itu sendiri dalam penyebaran literasi digital di pesantren. Kemudian Duta Santri Nasional datang ke setiap pesantren, kemudian juga mendatangi pengasuh, ustadz ataupun santrinya itu sendiri, dan juga setelah pelaksanaan programnya disebarkan melalui media digital. Disinilah perannya media digital, karena setiap orang sekarang semuanya sudah memiliki gadgetnya masing-masing. Otomatis ketika pesantren mengadakan satu program misalnya, akan diketahui oleh pesantren-pesantren yang lainnya, sehingga menimbulkan kecemburuan, akan tetapi kecemburuannya dalam hal yang baik, sehingga membuka potensi untuk pesantren-pesantren yang lainnya agar mengikuti program yang serupa. Apalagi di sini pesantren juga percaya kepada Duta Santri Nasional karena backingannya adalah pemerintah langsung begitu. Dan juga yang terakhir ada akademisi dan praktisi, di mana akademisi dan praktisi ini berdasarkan penemuan yang saya temukan berperan dalam penyusunan modul, kemudian evaluasi dari program ngaji literasi digital yang sudah dilaksanakan di beberapa wilayah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh wilayah masing-masing. Selanjutnya. Dan inilah strategi implementasinya. Yang pertama ada pendekatan kultural diksi ngaji metode pesantren. Jadi bukan pengenalan AI di pesantren, pengenalan media di pesantren, tidak seperti itu, akan tetapi kita temanya itu Duta Santri di sini temanya itu ngaji literasi digital kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya diksinya ngaji akan cenderung mudah diterima khususnya oleh kiai dan nantinya akan diimplementasikan oleh para asatiz ataupun santri itu sendiri. Kemudian yang kedua ada pendekatan struktural, sinergi antara Kominfo pesantren dan Duta Santri sebagaimana tadi sudah disampaikan. Kemudian juga ada pendekatan teknologi, modul digital, pelatihan daring ataupun langsung di pesantrennya itu sendiri, dan juga media interaktif yang sudah disusun oleh Duta Santri Nasional sebagai eksekutor utamanya. Dan yang terakhir yaitu ada penguatan kapasitas guru atau asatiz begitu ya, sehingga program ngaji literasi digital itu tidak hanya berhenti di sana, akan tetapi bisa berkelanjutan begitu ya, memiliki rencana tindak lanjut yang jelas. Selanjutnya. Nah, adapun outcome dari program ngaji literasi digital itu sendiri, yakni pertama peningkatan literasi digital, 78% skor naik. Kita bayangkan saja 1 tahun Kominfo mengadakan ngaji literasi digital contohnya di 12 pesantren. Satu pesantrennya itu memiliki 3.000 santri. Jadi berapa orang santri yang ikut terlibat oleh Kominfo Republik Indonesia dalam penyebaran literasi digital, sehingga mereka memahami benar-benar apa sih itu literasi digital, tentunya yang berkaitan dengan data, media, dan juga kecerdasan buatan. Kemudian juga dapat memitigasi hoax dan disinformasi. Nah, ini mungkin poin yang paling penting begitu ya, karena santri itu ketika di pondok tidak pegang HP contohnya. Jadi ketika keluar, ketika ada informasi yang diberikan dan belum tahu benar atau salahnya, mereka langsung begitu menyebarkannya tanpa memilah dan memilih terlebih dahulu. Namun dengan adanya program ngaji literasi digital ini, mereka dapat memilah dan memilih mana informasi yang benar dan subjektif dan bisa disampaikan kepada yang lain lagi, ataupun mana yang harus dibatasi dan tidak disebarkan kepada orang lain. Kemudian juga kesiapan menghadapi era AI. Jadi santri itu tidak hanya melulu tentang ngaji kitab kuning saja, kuno saja kayak gitu ya, akan tetapi santri itu menjadi, dan santri dan pesantren itu menjadi pusat peradaban dan teknologi dunia kayak gitu. Gak mungkin, gak percaya,
kita lihat Islam pernah berjaya dulu di masa keemasan dan akan berjaya kembali nanti sebelum kiamat. Barangkali dari pesantren Indonesia bisa menjadi tonggak awal untuk pusat peradaban dunia. Amin. Dan yang terakhir yaitu pesantren jadi pusat diskusi media, data, dan teknologi. Itu harapan jangka panjangnya kayak gitu. Tapi ya lagi-lagi karena setiap pemerintah, setiap presiden punya program masing-masing, jadi program ngaji literasi digital berhenti begitu di tahun 2023. Mas Fahmi, 1 menit lagi. Oke, selanjutnya tantangan dan peluang. Ini tantangan yang ditemukan pada penelitian saya itu infrastruktur internet terbatas, kesenjangan kapasitas guru, minim pengawasan etika digital, dan ketergantungan pendanaan dan keberlanjutan. Ini mungkin ya poin terakhir yang harus digarisbawahi karena lagi-lagi kalau misalnya tidak ada dana, tidak ada juga aksi nyata begitu ya. Dan juga peluangnya tentunya modul AI kontekstual untuk santri, jadi tidak hanya untuk mahasiswa umum saja, akan tetapi untuk santri juga sangat berguna. Kemudian pelibatan alumni pesantren sebagai mentor, karena pesantren juga sekarang banyak pesantren modern Bapak Ibu, jadi tidak semerta-merta mempelajari agama terus akan tetapi juga mereka sudah melek informasi, informatika dan hal sebagainya. Kemudian juga adanya kolaborasi dengan edtech, startup edukasi, itu harapannya ya, harapan ke depannya. Dan yang terakhir itu adanya training of trainers untuk regenerasi duta santri. Meskipun tidak dengan Kominfo, Duta Santri juga setelah tahun 2023 menggandeng Kemenparekraf untuk kegiatan yang serupa akan tetapi fokusnya di bidang pariwisata SDPI atau Santri Digital Trainer Indonesia. Selanjutnya kesimpulan mungkin ini hanya mengulas beberapa hal yang sudah disampaikan. Pada intinya dampak nyata dari program ngaji literasi digital itu bisa untuk meningkatkan kesadaran digital, penangkalan hoaks, dan juga penguasaan etika teknologi. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.